Jika kamu memiliki garis tangan bulan sabit atau huruf M, pernahkah kamu merasakan hidupmu seperti selalu diuji? Saat keuangan mulai membaik, tiba-tiba ada masalah besar. Saat kamu sudah yakin dengan seseorang, tapi kamu malah dikhianati. Dan dalam keluarga, entah kenapa kamu yang selalu harus kuat. Sejak zaman kuno, manusia selalu tertarik untuk membaca tanda-tanda pada tubuhnya sendiri. Salah satu yang paling populer adalah garis tangan. Di antara banyak bentuk yang sering dibahas, dua yang paling menarik perhatian, yaitu garis tangan berbentuk bulan sabit dan huruf M yang ada di telapak tangan. Banyak yang percaya bahwa pemilik tanda ini memiliki nasib yang tidak biasa, terutama dalam hal uang, cinta, dan keluarga. Apakah ini sekedar mitos? Ataukah ada pola psikologis atau kepribadian tertentu yang membuat mereka lebih sering mengalami ujian hidup? Video ini tidak dimaksudkan sebagai kepastian takdir, melainkan sebagai refleksi mendalam tentang simbol, karakter, dan pola kehidupan. Jadi mari simak videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pertama, simbol bulan sabit dan huruf M dalam palmistry. Dalam palmistry, garis bulan sabit sering dikaitkan dengan intuisi, emosi yang kuat, dan kepekaan batin. Bentuknya yang melengkung menyerupai bulan sering dianggap melambangkan sisi intuitif dan spiritual seseorang. Sedangkan huruf M biasanya terbentuk dari pertemuan garis hati, garis kepala, garis kehidupan, dan garis nasib. Banyak yang meyakini bahwa huruf ini menandakan kepemimpinan, insting bisnis, dan kemampuan membaca karakternya orang lain. Namun ada satu kesamaan yang sering disebut, yaitu pemilik kedua tanda ini dianggap memiliki kehidupan yang intens, tidak biasa. Mereka jarang menjalani hidup yang tenang tanpa ujian. Seolah-olah ada pola yang membuat mereka harus melewati tantangan besar, terutama dalam 3 area utama, yaitu uang, cinta, dan keluarga. Kedua, ujian uang. Banyak yang percaya bahwa pemilik garis M memiliki bakat alami dalam urusan finansial. Mereka peka terhadap peluang dan memiliki intuisi kuat dalam membaca situasi. Namun disinilah paradoknya. Orang yang berbakat dalam hal uang sering diuji melalui kehilangan, kegagalan, atau pengkhianatan finansial. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka memiliki potensi besar. Dan potensi besar sering datang bersama ujian yang besar. Secara psikologis, orang dengan intuisi kuat cenderung berani mengambil resiko. Mereka tidak puas dengan kehidupan biasa. Mereka ingin berkembang, mencoba peluang baru, dan membangun sesuatu. Namun keberanian ini juga membuka kemungkinan jatuh. Mereka mungkin akan mengalami kegagalan bisnis di usia muda, dikhianati rekan kerja atau partner, kehilangan uang karena terlalu percaya, mengalami naik turunnya finansial yang ekstrim. Ujian ini sering membentuk mentalitas yang kuat. Jika mereka belajar dari pengalaman, mereka bisa menjadi sangat matang secara finansial. Dalam banyak kisah sukses, pola ini terlihat jelas, yaitu kegagalan besar sebelum keberhasilan besar. Mungkin bukan karena garis tangan ujian itu ada, melainkan karena karakter yang menyertainya, yaitu berani, intuitif, dan tidak takut mencoba. Ketiga,
Ujian cinta. Garis bulan sabit sering dikaitkan dengan emosi yang dalam. Pemiliknya dipercaya memiliki hati yang sensitif, penuh empati, dan mudah terhubung secara emosional. Namun hati yang dalam juga berarti luka yang dalam. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, dan ketika mencintai terlalu dalam, resiko terluka pun lebih besar. Beberapa pola yang sering terjadi pada pribadi ini: terlalu percaya, mengabaikan tanda-tanda bahaya demi mempertahankan hubungan, sulit melepaskan meski sudah disakiti, mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Mereka bukan lemah, justru sebaliknya. Mereka kuat dalam memberi, namun kadang lupa menjaga diri. Secara psikologis, orang dengan empati tinggi cenderung menarik pasangan yang membutuhkan penyelamatan. Mereka ingin membantu, memperbaiki, dan menyembuhkan. Namun tidak semua orang bisa diselamatkan. Ujian cinta bagi mereka seringkali bukan tentang kurangnya pasangan, tetapi tentang belajar batasan, belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Keempat, ujian keluarga. Banyak yang menyebutkan bahwa pemilik garis M memiliki jiwa pemimpin. Mereka yang sering menjadi tulang punggung keluarga, tempat bersandar, atau penengah konflik. Namun peran ini tidak ringan. Mereka mungkin menjadi anak yang harus membantu ekonomi keluarga sejak muda, kakak yang bertanggung jawab atas adik-adiknya, atau orang yang selalu dimintai solusi saat ada masalah. Beban ini bisa membentuk kedewasaan lebih cepat dibandingkan teman sebayanya. Kadang mereka merasa hidupnya lebih banyak untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Namun dari ujian keluarga ini lahir ketahanan, kebijaksanaan, dan kemampuan mengambil keputusan yang matang. Ujian keluarga bukan hukuman. Ia sering menjadi tempat pembentukan karakter. Kelima, apakah ini takdir atau pola psikologis? Penting untuk memahami bahwa garis tangan bukanlah vonis mutlak. Namun simbol-simbol ini sering mencerminkan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jika seseorang percaya bahwa ia memiliki karakter kuat, intuitif, dan emosional, ia mungkin secara tidak sadar membentuk keputusan yang mencerminkan karakter itu. Keyakinan ini membentuk perilaku, perilaku membentuk hasil, hasil memperkuat keyakinan. Artinya bukan garis tangan yang menyebabkan ujian, tetapi cara berpikir dan merespon kehidupan. Keenam, mengapa ujian terjadi di tiga area itu, yaitu uang, cinta, dan keluarga? Karena itu adalah tiga pondasi utama kehidupan manusia. Uang berkaitan dengan keamanan dan kekuasaan. Cinta berkaitan dengan emosi dan koneksi. Keluarga berkaitan dengan identitas dan akar. Jika seseorang memiliki kepribadian intens dan intuitif, ia akan merasakan ketiga area ini dengan lebih kuat dibandingkan orang lain. Karena intensitas itu, ujian pun terasa lebih besar. Bukan berarti hidup mereka lebih sulit, tetapi lebih dalam. Ketujuh, sisi terang dari ujian. Setiap ujian memiliki dua sisi. Orang yang mengalami kegagalan finansial bisa menjadi lebih bijak dalam mengelola uang. Orang yang patah hati bisa menjadi lebih dewasa dalam mencintai. Orang yang diuji dalam keluarga bisa menjadi lebih kuat dan bertanggung jawab. Seringkali pribadi yang paling matang adalah mereka yang pernah melalui badai. Jika hidup terlalu mudah, karakter tidak terbentuk. Mungkin itulah makna simbolis
dari garis bulan sabit dan M bukan tanda kesialan, tetapi tanda potensi besar yang harus ditempa melalui ujian. Kedelapan, mengapa ujian menjadi kekuatan? Jika kamu merasa memiliki tanda ini dan sering diuji dalam uang, cinta, dan keluarga, ada beberapa refleksi yang bisa dilakukan. Pertama, dalam uang, belajarlah literasi finansial, gabungkan insting dengan pengetahuan. Kedua, dalam cinta, tetapkan batasan sehat. Cinta bukan berarti mengorbankan harga diri. Ketiga, dalam keluarga, bantu sebisanya, tetapi jangan sampai kehilangan tujuan pribadi. Ujian tidak datang untuk menghancurkan, ia datang untuk menguatkan. Jika kamu memiliki garis tangan bulan sabit atau huruf M, memang menarik untuk dibahas. Namun yang lebih penting adalah kesadaran bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Garis tangan bisa berubah seiring waktu. Bahkan dalam palmistry, garis tangan dianggap dinamis. Artinya hidup pun dinamis. Jika kamu merasa sering diuji, mungkin itu bukan kutukan. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kapasitas untuk bertumbuh lebih besar. Bukan garis tangan yang menentukan masa depan, melainkan pilihan, sikap, dan keberanian menghadapi tantangan. Jika kamu merasa sering diuji, jangan langsung menyimpulkan bahwa nasibmu berat. Mungkin hidup sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, karena seringkali jiwa yang kuat memang ditempa oleh ujian yang tidak ringan. Dan pada akhirnya bukan tentang seberapa sering kamu diuji, tetapi seberapa kuat kamu bangkit setiap kali diuji. Selamat menempa jiwa dan terus semangat.